saya Muhammad Dwi Febriansa dengan NIM S1F1211063. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan yang mengampuh mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Jadi pertama di sini terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Infrastruktur yang telah memberikan kami tugas berupa video atau vlog, yang dimana video ini berisikan tentang pembahasan mengenai manajemen infrastruktur yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi di sini tidak terlalu banyak bicara. Di sini mungkin kita langsung saja sedikit membahas tentang deskripsi tentang infrastruktur itu. Jadi infrastruktur itu merupakan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan jalan, transportasi, bangunan, dan lain-lain. Jadi infrastruktur itu dibangun bertujuan untuk memajukan dan menunjang perekonomian negara maupun masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Nah, tentu disertai manajemen yang baik dari mulai perencanaan sampai tahap akhir penyelesaian. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagaimana mengelola serta melakukan manajemen infrastruktur secara efektif dan efisien. Ya, mungkin sedikit saja tadi mungkin deskripsi yang bisa saya jelaskan. Jadi, suatu bangsa dituntut untuk mempersiapkan pendidikan sebaik mungkin sehingga generasi penerusnya dapat diharapkan mampu menghadapi kemajuan perkembangan zaman. Baik atau tidaknya pendidikan suatu bangsa itu dapat dilihat dari sistem pelaksanaan serta orientasi sistem pendidikan tersebut yang ada di suatu tempat atau suatu daerah. Nah, semakin jelas arah pendidikan dalam tren kemajuan zaman, maka semakin tampak perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Nah, di Indonesia itu regulasi tentang pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, mungkin dengan yang lainnya yang bersangkutan dengan undang-undang tersebut. Nah, dalam pasal 3 pun dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang bertujuan itu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin sedikit saja tadi kata-kata pendahuluan dari saya. Mungkin kita akan agak loncat sedikit di dalam pembahasan tentang manajemen infrastruktur. Nah, manajemen infrastruktur juga atau manajemen sarana prasarana pendidikan menjadi perhatian utama dari setiap pengelolaan pendidikan. Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai sesuai dengan jenjang dan program studi pada perguruan tinggi merupakan faktor pendorong terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Nah, kita meloncat lagi di tentang seperti contohnya kajian teori. Mungkin saya meloncat di kajian teori yang membahas tentang secara rinci manajemen infrastruktur. Nah, di sini saya membahas tentang manajemen infrastruktur pendidikan. Nah, jadi kita berawal dari kata manajemen. Nah, menurut bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Nah, sedangkan arti manajemen dari bahasa Latin berasal dari kata manus yang berarti tangan dan agere atau melakukan. Nah, kata-kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani, dan masih banyak arti manajemen yang berasal dari bahasa-bahasa lain. Nah,
Proses manajemen merupakan perputaran dari rangkaian kegiatan yang berhubungan secara satu dengan yang lain menjadi suatu sistem. Nah, sehingga dari pembahasan tadi menimbulkan kontraindikasi bahwasannya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam siklus, diawali dari proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, infrastruktur juga secara bahasa yang berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disepadankan dengan kata prasarana. Nah, hal ini juga didasarkan pada kata infrastruktur yang dimiliki arti dalam dalam kelas nomina atau kata benda. Itu saja. Jadi mungkin kita lanjut lagi. Jadi sistem infrastruktur adalah pendorong yang penting bagi terputarnya fungsi sistem sosial dan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas dan struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan bisa dikatakan sistem ekonomi masyarakat. Nah, manajemen infrastruktur pendidikan merupakan pengelolaan terhadap infrastruktur atau prasarana pendidikan. Dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun taman, jalan, lokasi, tanah, parkiran, lapangan olahraga juga, dan drainase, instal listrik, internet, bangunan gedung. Itu adalah salah satu termaksud infrastruktur yang dibangun untuk menunjang perekonomian masyarakat atau menunjang semua sistem pendidikan guna membantu masyarakat untuk lebih efisien lagi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan pengelolaan oleh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan lain-lain. Itu adalah salah satu pertanggungjawaban. Nah, ruang lingkup manajemen infrastruktur meliputi prasarana pendidikan, yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti yang saya sebutkan tadi di sebelumnya di sebelumnya tadi adalah kebun, taman, jalan, lokasi, tanah, parkir, dan lain-lainnya yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam implementasinya, fasilitas pendidikan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan harus dikelola secara baik. Pengelolaan tersebut dimulai sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, bahwa ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, dan pengadaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, hal itu juga sesuai dengan ruang lingkup kegiatan manajemen sarana dan prasarana berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini ketersediaan sarana teknologi informasi itu menjadi penting. Kenapa saya katakan menjadi penting? Karena untuk memenuhi adanya beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, standar minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan lahan dalam proses pelaksanaan layanan pendidikannya. Nah, jadi manajemen infrastruktur itu adalah salah satu hal yang sangat penting, hal yang sangat konkret dalam kehidupan manusia untuk menyokong ekonomi, untuk membantu kegiatan-kegiatan manusia, kegiatan masyarakat yang ada di suatu negara atau dalam lingkup kecil atau dalam skala kecil, yang bisa katakan berarti dalam kota itu adalah skala kecil. Nah, maupun di skala besarnya itu adalah suatu negara. Nah, manajemen infrastruktur juga terjadi di dalam
maupun di luar. Jadi di dalam maupun di luar itu yang saya katakan maksudnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi tadi yang saya jelaskan adalah manajemen infrastruktur pendidikan. Nah, di sini ada salah satu studi kasus. Jadi implementasi manajemen infrastruktur pendidikan di IAIN Surakarta pada era disrupsi teknologi. Nah, IAIN Surakarta sudah melakukan transformasi pembangunan infrastruktur pendidikan melalui manajemen yang sangat matang di bawah pimpinan Rektor IAIN Surakarta. Nah, sarana dan prasarana ada dilakukan peremajaan dan pemeliharaan secara baik dan terprogram, sehingga mampu memberikan dukungan sekaligus menjadi faktor pendukung keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan IAIN Surakarta pada era disrupsi teknologi saat ini. Nah, hal itu juga dapat terwujud tak lain dan tak bukan karena adanya dukungan langsung dari pemerintah melalui Kementerian Agama serta adanya dukungan sumber daya manusia atau SDM kompeten yang dimiliki IAIN Surakarta. Nah, berbagai fasilitas kegiatan belajar mengajar yang sudah tidak layak dilakukan itu perbaikan secara terus-menerus serta fasilitas-fasilitas pembelajaran yang belum memadai dan belum mencakupi dibuatkan lagi melalui program yang terencana sebelumnya, baik berkaitan dengan pembiayaan yang diperlukan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Program terkait infrastruktur tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan sivitas akademika IAIN Surakarta dan berbagai pihak yang terkait juga. Nah, berbagai gedung perkuliahan, gedung pelayanan administrasi dan mahasiswa dilakukan pengecekan berkala dan dilakukan juga pemeliharaan secara terus-menerus. Dalam pelaksanaan atau implementasi manajemen infrastruktur ini dibentuk panitia yang melakukan penanganan sehingga mampu menghasilkan kinerja sesuai yang diharapkan. Nah, kita berlanjut di sistem pelaksanaan transformasi manajemen infrastruktur pendidikan di IAIN Surakarta pada era disrupsi teknologi ini. Nah, pelaksanaan transformasi manajemen infrastruktur pendidikan di IAIN Surakarta pada era disrupsi teknologi telah berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan sumber daya manusia serta sistem informasi dan teknologi yang semakin modern. Nah, berbagai fasilitas infrastruktur yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan serta mampu memenuhi berbagai tuntutan globalisasi. Pembangunan bangunan gedung pendidikan terus dilakukan di Surakarta guna secara signifikan jumlah mahasiswa yang dimilikinya itu dengan adanya penambahan gedung pendidikan secara otomatis akan terjadi penambahan ruang kelas seperti fasilitasnya laboratorium dan pusat kegiatan mahasiswa setiap tahun yang ada di IAIN Surakarta itu akan mengalami peningkatan. Nah, selain sarana dan prasarana yang semakin baik, IAIN Surakarta terus melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang didukung dengan sistem teknologi informasi yang semakin canggih menuju perguruan tinggi go internasional, yang bisa kita katakan mereka lebih modern dengan menerapkan sistem pembelajaran ini. Nah, kondisi perubahan proses perkuliahan di IAIN Surakarta itu pesat perubahannya dari yang tatap muka ke model daring atau online telah didukung infrastruktur pendidikan yang sangat memadai, skill SDM yang kompeten dan handal, bahan dan sumber belajar yang sangat lengkap, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan infrastruktur pendidikan di IAIN Surakarta. Nah, Surakarta juga terus melakukan penambahan dan pemeliharaan demi mendukung kelancaran proses pembelajaran yang berkualitas yang pada akhirnya mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. Dan manfaat transformasi manajemen infrastruktur pendidikan pada era disrupsi teknologi ini sangat besar sekali. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena
Kemajuan kampus IAIN Surakarta dari berbagai sisi, mulai dari semakin mudahnya proses pelayanan baik akademik maupun non-akademik, kontrol pimpinan sivitas akademika mahasiswa, nah terhadap kinerja jajarannya mudah itu dilakukan karena tersistem. Sarana dan prasarana yang ada sekarang jauh lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman yang sangat mendukung keberlangsungan dan perkembangan kampus IAIN Surakarta menuju kampus go internasional. Dan yang sangat penting lagi, bagi mahasiswa dan alumni mampu mendapatkan pelayanan dari Sivitas Akademika IAIN Surakarta yang semakin baik, semakin bagus, dan semakin cepat pelayanannya. Nah, layanan administrasi pendidikan juga mengalami perubahan, dimulai dari pembayaran SPP-nya yang sekarang bisa ditransfer dan langsung berhubungan dengan data keuangan. Itu yang sangat memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran tanpa perlu pikir panjang. Ya mungkin mahasiswa ada yang pulang kampung, dia harus membayar SPP-nya. Nah, dia tidak perlu ribet-ribet lagi untuk kembali ke kota karena sekarang sudah ada, bank sudah menyediakan juga aplikasi-aplikasi pembayaran mobile atau contohnya mobile banking. Jadi itu untuk memudahkannya. Nah, di Surakarta ini telah menyediakan hal itu juga. Nah, hal tersebut menunjukkan transformasi manajemen infrastruktur pendidikan di IAIN Surakarta pada era disrupsi teknologi sangat baik sehingga mampu memberikan manfaat yang banyak baik pihak yang terkait maupun kemajuan kampus IAIN Surakarta dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, jadi tadi itu adalah pembahasan saya tentang manajemen infrastruktur pendidikan. Nah, manajemen infrastruktur pendidikan yang dimana saya membahas tentang studi kasusnya itu di salah satu kampus di Surakarta adalah IAIN. Kampus IAIN yaitu berupa kampus agama yang menerapkan sistem infrastruktur pendidikan guna menyokong kampusnya atau sistem pembelajarannya itu lebih maju yang dapat bernilai positif untuk kampusnya, dan mereka berniat untuk menjadikan kampusnya menjadi salah satu pusat pendidikan yang go internasional. Nah, manajemen infrastruktur itu pembahasannya mungkin ada banyak, dan di sini saya mengambil beberapa studi kasus, bukan saja hanya tentang manajemen infrastruktur pendidikan. Nah, di sini juga saya membahas tentang bagaimana strategi pembangunan infrastruktur pada saat COVID-19 yang terjadi atau yang melanda di Indonesia. Nah, sedikit kata pendahuluan berkaitan dengan penetapan wabah COVID-19 sebagai kejadian yang luar biasa. Nah, upaya pencegahan telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan mengeluarkan Instruksi Menteri PUPR nomor 02/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran corona virus disease atau COVID-19. Nah, dalam penyelenggaraan jasa konstruksi disahkan pada tanggal 27 Maret 2020. Hal ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna dan penyedia jasa. Kementerian PUPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di tengah maraknya pandemi COVID-19. Nah, di sini kita membahas tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Tentu saja, karena pelaksanaannya harus diperhatikan sejak aspek kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang berpotensi menghambat jalannya pembangunan infrastruktur. Nah, Menteri PUPR Republik Indonesia yaitu Bapak Basuki Hadji Muljono selalu memberikan perhatian atas penyelenggaraan konstruksi yang aman sehingga terwujudnya zero accident. Salah satunya dengan membentuk komite
keselamatan konstruksi yang bertugas sesuai peraturan pemerintah atau eh, eh, undang-undang yang membahas tentang pengawasan konstruksi. Nah, berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di tahun 2020 itu, dia memberi dampak pada beberapa peraturan termasuk Undang-Undang Sektor Jasa Konstruksi. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Perubahan tersebut terlihat dengan terbitnya peraturan pelaksanaan tingkat teknis atau mikro, di mana Kementerian PUPR mengeluarkan tiga peraturan menteri yang dimana pertama peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang penilaian ahli. Nah, dilanjutkan dengan terbitnya peraturan pelaksanaan tingkat menengah atau MESO, yaitu peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Nah, kesuksesan program sistem manajemen keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi itu tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak. Nah, koordinasi dan bekerja sama. Jadi hal ini menurut saya sudah seharusnya menjadi prioritas utama dalam menyelenggarakan jasa konstruksi. Masing-masing pihak juga itu memiliki tanggung jawab yang harus dipegang sesama yang mendukung untuk keberhasilan penyelenggaraan jasa konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, jadi di sini protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi ada mekanisme pencegahannya. Nah, mekanisme protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu dia membentuk satuan tugas atau satgas pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh penyedia penyedia jasa pekerjaan konstruksinya. Nah, ketiga, mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari COVID-19 oleh satuan tugas atau satgas. Jadi penyelenggaraan jasa konstruksi itu di masa pandemi COVID-19 yang pertama, dia itu pembentuan Satgas atau Satuan Gagasan Pencegahan COVID-19. Nah, Satuan Pencegahan COVID-19 ini dibentuk oleh pejabat, pembuat komitmen PPK atau PPK, proyek konstruksi dan berjumlah paling sedikit itu 5 orang. Nah, yang terdiri atas 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota yang mewakili pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, jadi identifikasinya itu rencana keselamatan konstruksi ini atau RKK adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Nah, sementara sistem manajemen keselamatan konstruksi SMKK itu adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Nah, tiap calon penyedia jasa itu wajib menyusun dan menyampaikan RKK-nya di dalam dokumen kontrak. Nah, mungkin dokumen kontraknya kalian bisa cari di Google, itu sudah ada, tinggal kalian tulis saja. Jadi kalian tulis saja itu contoh format isi RKK. Nah, itu akan muncul itu. Dia akan muncul berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 kalau tidak salah, itu nomor 10. Nah, jadi strategi pembangunan infrastruktur di masa pandemi COVID-19 itu dilihat dari pengetatan sistem manajemen keselamatan konstruksi itu harus dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah tenaga kerja konstruksi terkena dampak yang timbul dari COVID-19. Nah, dari aspek kesehatan maupun ekonominya. Nah, adanya kesiapsiagaan dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19 ini dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi ini terdampak sangat besar terhadap kelancaran penyelenggaraan jasa konstruksi.
visi dalam pencepatannya itu pembangunan infrastruktur harus dilakukan tanpa mengabaikan kontrol kualitas pekerjaan sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Nah, melalui budaya keselamatan atau berkeselamatan pada setiap pekerjaan konstruksi diharapkan dapat mewujudkan bangunan yang andal, kokoh, dan berdaya saing. Itu mungkin dari saya yang membahas tentang manajemen infrastruktur atau strategi pembangunan infrastruktur pada saat COVID-19 terjadi atau COVID-19 melanda di negara kita, Republik Indonesia ini. Mungkin kita akan lanjut di manajemen infrastruktur dengan studi-studi kasus yang membahas tentang bangunan-bangunan, jalan, dan lain-lainnya, yang mungkin saya tadi sempat katakan manajemen infrastruktur itu dia banyak, seperti contohnya jalan, lahan parkir, tanah. Itu adalah bagian dari manajemen infrastruktur karena itu adalah lahan-lahan yang dapat membangun atau mempermudah kegiatan masyarakat guna menyokong ekonomi masyarakat juga. Setelah tadi membahas ada beberapa studi kasus tentang manajemen infrastruktur, itu ada 2 ya tadi mungkin yang saya jelaskan. Jadi mungkin saya akan berpindah yang dimana di sini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh manajemen infrastruktur dan manajemen kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Nah, manajemen infrastruktur guna pencapaian efisiensi infrastruktur dengan tujuan perusahaan. Nah, dalam rangka menselaraskan keinginan yang besar antara struktur organisasi, proses kerja, dan penciptaan lingkungan fisik yang kondusif, maka strategi intent perusahaan harus secara jelas berkaitan dengan dimensi-dimensi fasilitas yang dituangkan pada perencanaan strategi bisnis. Nah, jadi dari hal tersebut berdasarkan berbagai kajian pustaka, jadi dapat ditarik tiga tema yang perlu dikaji. Mungkin kita tidak usah menyebutkan karena kita di sini membahas tentang manajemen infrastruktur. Mungkin kita membahas tentang yang identik atau yang paling berbau. Jadi mungkin di sini kita akan membahas langsung pada pembahasan yang dimana pembahasan itu adalah pembahasan yang mengenai pengaruh manajemen infrastruktur pada kontribusi perusahaan. Jadi sejalan dengan perubahan yang terjadi pada manajemen fasilitas, maka keterkaitan sumber daya lebih ditekankan pada penetapan lingkungan kerja dengan fokus perhatian pada karyawan atau orang. Nah, proses dan fasilitas. Nah, menggambarkan bahwa perhatian pihak manajemen itu dia bergerak dari teknik menuju penyusunan strategik dan menghadapi perubahan pada manajemen fasilitas. Nah, dari sedikit tadi pembahasan saya tentang judul yang saya ambil ini, maksudnya tentang materi yang saya bahas ini. Jadi merupakan suatu hal yang cukup jelas bahwa integritas kerangka kerja untuk manajemen fasilitas harus dibangun melalui proses komunikasi yang berkesinambungan antara strategi manajemen dalam upaya pengembangan bisnis inti, dan operasional manajemen sebagai kekuatan sumber daya bisnis. Kerangka kerja konseptual guna menselaraskan antara strategi manajemen dan operasional manajemen melalui komunikasi yang konstan dapat diilustrasikan mungkin. Kesesuaian dan keseimbangan antara demand dan supply akan produk atau jasa itu dia dari waktu ke waktu. SFB dan SLB merupakan 2 aspek memiliki kontribusi penciptaan yang seimbang tersebut. Nah, di sini mungkin tadi pembahasan saya sedikit agak meloncat jauh dari pembahasan pertama karena mungkin sedikit itu pendahuluan saja.
Jadi di sini kita langsung membahas tentang inti-intinya saja. Jadi mungkin yang saya jelaskan tadi, SFB dan SLB merupakan dua aspek yang memiliki kontribusi penciptaan yang seimbang tersebut. Agar hal ini juga dapat ditingkatkan, maka physical asset dan kinerja layanan dari fasilitas terus dimonitor dan hasilnya dikomunikasikan pada kedua bidang manajemen tersebut. Nah, jadi hubungan antara komponen-komponen strategis dan operasional pada fasilitas manajemen secara lebih luas. Fokus utama dari komponen strategi fasilitas planning dan strategi aset manajemen itu adalah upaya untuk merespon dinamika lingkungan eksternal melalui keras bagi perbaikan strategik sesuai alokasi sumber daya. Nah, di sisi lain juga itu komponen operasional dari fasilitas support service manajemen itu pada fokusnya itu pada kelancaran manajemen untuk keberlanjutan operasi yang dituangkan dalam kebijakan oleh komponen strategi. Nah, pada akhirnya keterkaitan yang saling hubungan antara 4 komponen dasar fasilitas manajemen mendukung relevansi strategi kooperatif dari apa yang saya katakan itu. Dia dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas fasilitas perusahaan tercipta sebagai respon dari perubahan yang terjadi dari luar perusahaan, seperti perubahan permintaan yang berkaitan tentang produk dan jasa dan persaingan. Nah, hal ini juga menuntut perusahaan perlu mengkaji ulang profil bisnisnya guna memenuhi profil yang diinginkan yang berkenan dengan fasilitas tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh fasilitas tersebut itu adalah, yang pertama itu adalah penyusunan strategi fasilitas planning. Jadi yang kedua strategi aset manajemen, dan yang ketiga aset maintenance management, dan 4 fasilitas service management. Nah, jadi di sini juga ada re-engineering. Dalam re-engineering suatu konsep bisnis tidaklah terlepas dari peran manajemen sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan penataan ulang suatu bisnis itu tentunya menuntut peningkatan nilai outcomes dari bisnis itu sendiri. Nah, guna menciptakan peningkatan nilai bisnis dan pendistribusian hasil yang lebih baik, maka konsep sumber daya manusia profesional haruslah dimulai dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini tidak hanya ditekankan pada beban tugas sumber daya manusia semata. Nah, akan tetapi juga lebih difokuskan pada kemampuan mendistribusikan pekerjaan tersebut pada seluruh anggota organisasi. Nah, dengan kata lain, re-engineering bisnis itu menuntut re-engineering pada sumber daya manusia. Nah, penataan ulang atas sumber daya manusia itu akan menjamin tercapainya outcome perusahaan secara optimal. Nah, jadi penataan ulang atas suatu konsep bisnis, khususnya dari sudut pandang sumber daya manusia, haruslah dilihat dari sisi peran sumber daya manusianya dalam membentuk strategi partnernya bagi optimalisasi fungsi dan peran anggota organisasi. Lebih jauh dinyatakan pula itu bahwa guna membentuk strategi partner itu, maka peran sumber daya manusia dapat diambil atau dapat dicapai melalui 4 aspek itu. Jadi aspeknya itu adalah manajemen sumber daya manusia strategi, dan manajemen transformasi dan perubahan, manajemen infrastruktur perusahaan, dan manajemen kontribusi para pekerja. Nah, dari keempat aspek yang saya sebutkan tadi, dalam bentuk suatu diagram, dia itu dengan mengkombinasikan keempat hal tersebut yang dilihat dari sisi fokus pada strategi. Nah, aktivitas operasional, proses pelaksanaan, dan peran para pekerja itu ditunjukkan pada
peran sumber daya manusia dalam membangun konsep bersaing organisasi. Nah, itu adalah salah satu upaya yang mengisyaratkan bahwa peran sumber daya manusia dalam manajemen infrastruktur itu menentukan bagi pencapaian tujuan organisasi, suatu organisasi yang dituangkan melalui strategi fokus yang didukung oleh kelancaran proses aktivitas melalui keterlibatan seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, dari hal tersebut juga dapat disimpulkan agar perusahaan memiliki keunggulan bersaing, maka proses re-engineering sumber daya manusia dapat dilakukan dalam 4 aspek tersebut. Nah, karena hal ini didasari juga atas pemahaman atas betapa pentingnya sumber daya manusia bagi penciptaan competitive advantage-nya. Nah, bagaimana organisasi dapat beralih dari pengolahan sumber daya manusia yang bersifat tradisional kepada sumber daya manusia strategi, dan bagaimana sebaiknya distribusi sumber daya manusia itu dilakukan. Nah, pemahaman atas tantangan bagi sumber daya manusia di masa depan itu adalah bagaimana meningkatkan kontribusi atau peran karyawan bagi peningkatan outcome organisasi. Jadi, teman-teman, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya bahas tentang manajemen infrastruktur. Tadi ada beberapa yang saya angkat dari manajemen infrastruktur pendidikan dan manajemen konstruksi dalam menangani COVID-19 dulu di Indonesia. Dan tadi sedikit ada kita membahas tentang peran pentingnya infrastruktur dalam dalam perusahaan lah tadi mungkin. Nah, jadi di sini mungkin itu saja mungkin yang bisa saya bahas tentang manajemen infrastruktur. Nah, kesimpulan dari seluruh pembahasan saya tadi bahwasannya manajemen infrastruktur itu sangat penting guna menyokong kegiatan-kegiatan manusia di muka bumi ini. Dan manajemen infrastruktur juga itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena tanpa adanya manajemen infrastruktur, semua hal yang terjadi di luar sana untuk membangun suatu sarana atau prasarana guna menyokong ekonomi masyarakat dan membantu mobilitas masyarakat juga itu akan berkurang apabila manajemen infrastruktur ini tidak ditingkatkan dengan baik di suatu negara atau di seluruh dunia ini. Dan manajemen infrastruktur juga itu adalah suatu pendekatan yang terintegrasi dalam mengoperasikan, memelihara, meningkatkan, dan mengadaptasi ruang kerja dan infrastruktur organisasi. Nah, guna menciptakan suatu lingkungan yang dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap tujuan utama organisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas atau yang saya bisa jelaskan pada video ini. Lebih dan kurangnya mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apabila ada salah kata, maafkan saya. Saya Muhammad Febriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.